Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya Muhammad Rifki akan kembali menemani Anda 30 menit ke depan dalam program Kesehatan Nabawi yang insya Allah akan kita bahas tentang metode pengobatan Nabi. Sudah hadir di sebelah saya Bapak Dr. Muhammad Ali Toha Assegaf. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Bagaimana menurut dokter tentang metode kesehatan Nabi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa pengobatan itu ada 3. Pertama dengan meminum madu, kedua dengan berbekam, dan yang ketiga dengan alkai bakar. Dan aku melarang umatku menggunakan alkai bakar. Dalam hadis yang lainnya lagi, dalam riwayat lain dikatakan bukan melarang tapi tidak menganjurkan alkai bakar. Sebenarnya apa makna dari 3 pengobatan ini, metode ini? Yang pertama madu. Ya, kita tahu bahwa madu itu adalah obat. Ya, di dalam Al-Quran juga sudah ada ayat-ayat tentang madu itu dan panjang lebar diuraikan, dan juga itu merupakan produk nutrisi yang lengkap, madu itu. Ya. Namun di balik itu apa yang dikatakan Rasulullah SAW, madu ini kalau diperluas lagi adalah obat alami, baik itu herbal atau obat lain yang alam menyediakan untuk kita sebagai obatnya. Istilahnya begitu. Ya. Tentu saja alam ini tersedia karena kehendak Allah, bukan kehendak alam itu sendiri. Jadi sebetulnya yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang pertama, kita diminta untuk menggunakan obat-obat alami. 1. Yang kedua adalah dengan berbekam. Kenapa metode bekam ini dianjurkan? Karena dalam riwayat juga dijelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW Mi'raj, itu ketika ketemu dengan para malaikat mengatakan, "Hai Muhammad, anjurkan kepada umatmu untuk berbekam." Ya. Ini menunjukkan bahwa bekam menyimpan rahasia yang luar biasa dalam pengobatan. Tentu mengenai bekam ini kita akan bahas secara detail pada satu episode tertentu, karena bekam ini ceritanya panjang sekali. Ya. Nah, kemudian setelah itu yang kedua berbekam, dan yang ketiga adalah alkai bakar. Alkai bakar itu adalah pengobatan dengan menggunakan besi panas. Jadi ini Rasulullah tidak menganjurkan kita menggunakan pengobatan dengan metode alkai bakar ini, karena alkai bakar kadang-kadang menimbulkan kecacatan. Jadi alkai bakar itu bisa ditusukkan, besi panas ini bisa ditusukkan di kaki, di telapak kaki, atau bisa juga di tengkuk kadang-kadang, atau bisa di tempat lain. Ya, dan menurut sebagian dari orang yang pernah mengalami masa-masa di mana banyak ahli-ahli alkai bakar ini mengatakan bahwa alkai bakar itu dianggap sebagai obat yang manjur untuk stroke. Ya. Namun hal ini karena banyak hal yang bisa terjadi ketika orang itu menggunakan metode itu, maka Rasulullah tidak menganjurkan menggunakan alkai bakar. Karena tidak menganjurkan, maka dari 3 metode yang populer di kalangan para sahabat ini, penekanannya adalah nomor 1 adalah dengan madu, dan yang kedua adalah dengan berbekam. Nah, oleh karena itulah memang madu ini minuman yang dikatakan minuman sunnah ya. Artinya Rasulullah SAW menganjurkan, dan Al-Quran juga menjelaskan tentang madu ini. Membahas mengenai madu juga panjang lebar. Ya, mulai dari bagaimana keaslian dari madu, ya kan, bagaimana menggunakan madu untuk pengobatan, khasiatnya apa saja, apa kandungan madu. Nanti kita akan bahas tersendiri dalam satu episode tentang madu ini. Ya. Namun demikian, saya ingin menjelaskan di sini bahwa melakukan pengobatan itu tidak berarti segala macam cara pengobatan itu dibolehkan. Kan di dalam sebuah hadis itu Rasulullah SAW juga menjelaskan, ya, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit, innallaha anzalad dawa, innallaha anzalad da wad dawa.
Ya. Kemudian dilanjutkan wa ja'ala dawa begini. Jadi prinsipnya dalam hadis itu sungguhnya Allah menurunkan penyakit itu beserta dengan obatnya. Ya. Wa ja'ala likulli da'in dawa. Dan Allah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Ya. Wala tadawau biharam. Dan jangan berobat dengan barang yang haram. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa likulli da'in dawa, ya, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Makanya ini sebetulnya hadis ini menunjukkan kepada kita, menunjukkan kepada orang sakit, menunjukkan kepada para dokter supaya meneliti terus-menerus karena semua penyakit itu pasti ada obatnya. Ya, jadi ini merangsang para dokter untuk meneliti. Sementara kepada orang-orang yang sakit supaya jangan putus asa. Ya. Dan di antara obat yang tadi disebutkan ini, bahwa setiap penyakit ada obatnya, tentu ada obat-obat yang spesifik, tapi ada obat yang sifatnya umum, yaitu ada dua. Yang pertama adalah dengan madu, dan yang kedua dengan berbekam. Dengan madu ini diperluas lagi, dengan obat-obat herbal, dengan obat-obat yang sifatnya alami, dan yang kedua dengan berbekam ini adalah dengan melakukan hijamah, memilih titik-titik tertentu untuk pengobatan bekam. Oke. Apakah bekam itu bisa kita samakan dengan akupuntur misalnya? Tidak sama. Beda. Saya juga pernah belajar akupuntur, saya tahu juga. Ya, saya juga belajar bekam. Memang itu berbeda. Bahwa jika akupuntur itu berhubungan dengan nyeri biasanya, dengan persarafan, dengan otot. Sementara kalau bekam itu berhubungan dengan mekanisme metabolisme tubuh manusia. Nah. Oke, demikian untuk sesi yang pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, masih membahas mengenai metode pengobatan Nabi bersama narasumber kita hari ini, Dr. Muhammad Ali Toha. Melanjutkan pembicaraan kita sebelumnya, kita tahu ada penyakit yang berhubungan dengan darah. Kalau ada bahasa awam darah kotor. Kalau dari bahasa medisnya mungkin yang sering buat darah kotor itu seperti diabetes atau kencing manis atau dislipidemia atau kolesterol, hiperkolesterol. Bisa juga asam urat tinggi. Kalau yang saya pernah dengar di bahasa Tibun Nabawinya itu ghalabatid dam atau bergejala kayak darah. Nah, bisakah bekam untuk mengobati penyakit seperti ini? Atau apakah terdapat di situ atau masih ada penyakit lain yang bisa disembuhkan dengan bekam? Betul? Ya. Terima kasih. Dikatakan dalam kepustakaan Tibun Nabawi bahwa bekam ini bisa dipakai untuk pengobatan penyakit akibat bergolaknya darah. Masya Allah. Sebetulnya apa penyakit akibat bergolaknya darah itu? Adalah penyakit pada pembuluh darah dan pada darah itu sendiri. Jadi itu luas sekali. Misalnya tekanan darah tinggi, ya kan, aterosklerosis, penyakit jantung, termasuk misalnya alergi, ya, kemudian kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan sebagainya. Banyak sekali penyakit yang bisa diobati dengan melakukan bekam. Tentunya bekam ini juga harus perhatikan mengenai metodenya benar atau tidak, ya. Jadi mempelajari bekam ini juga tidak mudah, ya kan. Jadi harus dipelajari betul metodenya, caranya benar, kebersihannya terjamin, sehingga tidak terjadi penularan penyakit dari satu orang ke orang lain. Ya. Kemudian di samping itu juga memilih titiknya. Harus ada pemahaman tentang titik-titik bekam. Kalau sakitnya apa, titik bekamnya ada sendiri. Ya. Jadi bekam ini adalah satu fenomena yang sangat menarik. Menurut saya, sebetulnya konklusinya adalah penyakit-penyakit yang bisa diobati dengan bekam itu adalah penyakit akibat banyak oksidan dalam tubuh atau radikal bebas. Jadi darah kita itu kalau sudah sel-sel darah itu kalau ditumpangi oleh radikal bebas, ya, maka dia tidak bisa bermanfaat untuk mengangkut oksigen ataupun nutrisi, tapi dia lebih panjang umur. Ya. Nah ini kan mengganggu karena dia ada di peredaran darah tapi tidak bermanfaat. Nah, dengan metode bekam itu dikeluarkan itu sel-sel darah yang rusak ini tadi, sehingga tubuh kita punya mekanisme untuk memperbaiki sel-sel darah baru yang lebih bagus, yang lebih efektif, gitu ya.
Lalu berdasarkan pengalaman dokter, karena kita sering juga mendengar banyak dokter yang agak alergi dalam tanda kutip terhadap bekam karena dianggapnya tidak ilmiah atau mungkin tidak higienis, kotor dan sebagainya. Berdasarkan pengalaman dokter, apakah ada penelitian ke arah situ kalau itu benar-benar untuk bisa menyembuhkan banyak penyakit? Ya. Jadi gini, kalau kita menggunakan metode evidence based medicine, ya, atau kedokteran berdasarkan bukti-bukti, maka bekam tidak akan ketemu hal seperti itu. Karena bekam ini adalah pengobatan tradisional, berbeda dengan pengobatan konvensional Barat yang punya protokol penelitian yang berbeda sekali dengan tradisional. Pengobatan tradisional itu adalah pengobatan yang riwayatnya itu turun temurun. Jadi seperti bekam ini, itu misalnya bekam ini ada sejak zaman Rasulullah. Kemudian Rasulullah menganjurkan. Kemudian dari itu umat Islam mempraktekkan bekam ini secara turun-menurun. Dan seorang yang berpraktek tradisional, ya, itu dia menemukan karakter-karakter tertentu dari setiap metode-metode pengobatan tradisional. Dan itu yang diturunkan terus ke bawah sampai beratus-ratus tahun. Karena ini sudah berjalan sudah ratusan tahun ini kan pengobatan dengan bekam. Kalau dikatakan bahwa bekam itu tidak ada manfaatnya, ya karena mereka yang mengatakan tidak ada manfaatnya tidak tahu mengenai ilmu bekam. Dia hanya mendengar-dengar aja. Ya kan? Sama aja kalau kita misalnya mendengar cerita seseorang tentang sesuatu yang kita tidak pernah melihat, tidak pernah menyaksikan, tidak pernah mempelajari, ya. Lalu kita disuruh menarik kesimpulan, kita akan mengatakan wah saya tidak tahu tentang itu. Ya kan, sama dengan dokter kan. Dokter itu kan sebetulnya kalau dia tidak mengetahui sendiri, dia tidak boleh meyakini kan gitu. Nah, di dalam praktek ya, itu memang terbukti bahwa bekam itu memberikan manfaat untuk kesehatan dan itu sudah terbukti itu. Banyak sekali penelitian maupun penggunaan dalam praktek sehari-hari yang memberikan petunjuk bahwa bekam ini memberi manfaat untuk menyehatkan, mengobati penyakit, ya, meningkatkan derajat kesehatan. Masya Allah. Karena banyak juga pengalaman, saya juga pernah menemukan pengalaman ada orang habis dibekam dia malah kelayangan atau vertigo kalau bahasa medisnya. Begitu kita tes tensi ternyata mendarah rendah. Nah, apakah berarti kita bisa simpulkan tidak bisa sembarangan orang dong asal membekam saja? Dan berarti apakah orang itu mesti paham juga ilmu dasar-dasar medis? Persis, apakah mesti dokter maksudnya yang memerintahkan bekam itu atau bisa orang awam pun bisa? Saya rasa tidak harus dokter juga. Jadi orang awam pun juga yang belajar mengenai ilmu bekam itu bisa juga. Asal dia menguasai masalah anatomi dan ciri-ciri dari titik-titik bekam. Ya. Kan ada titik bekam yang kalau dibekam memberikan efek menurunkan tekanan darah. Ada titik yang kalau dibekam dia meningkatkan tekanan darah. Misalnya begitu. Nah, ada titik yang kalau dibekam di situ dia bisa membantu pengobatan menurunkan kolesterol dan sebagainya. Nah, itu harus dipahami. Dan ini memang belajarnya ini tidak bisa sebentar. Banyak orang yang praktek bekam, dia pendidikannya hanya sekedar dalam dalam kursus-kursus yang hanya sehari 2 hari. Nah, yang tentu hal ini tidak akan mencukupi. Menurut saya dibutuhkan pendidikan yang agak panjang dan pengalaman juga. Pengalaman itu diambil dari mana? Diambil dari orang-orang, ya, orang-orang pakar bekam. Pakar bekam siapa? Pakar bekam adalah orang yang tahu ilmunya bekam, dan di samping dia tahu ilmunya bekam, dia juga mempraktekkan sehingga dia menemukan resep-resep bekam. Ya, untuk penyakit ini resepnya ABC, untuk penyakit ini resepnya XYZ dan sebagainya. Ya. Apakah bekam itu satu-satunya metode? Apakah biasanya dikombinasi dengan obat-obatan herbal atau bahkan obat-obatan dokter yang lain? Bisakah bersinergi? Bisa. Bekam bisa bersinergi dengan herbal. Dan biasanya dalam praktek itu orang-orang melakukan pembekaman dan juga memberikan obat-obat herbal. Tapi kalau penggunaan obat-obat kimia bersamaan dengan bekam, saya rasa dokter yang memberikan resep kimia juga harus tahu dan ahli bekamnya juga harus tahu. Makanya setiap orang yang berobat minta berbekam, dia harus memberikan penjelasan bahwa saat ini saya sedang minum obat ABC dan seterusnya. Ya. Oke, terima kasih Pak Dokter untuk sesi 1 ini. Demikian pembahasan kita di sesi yang kedua ini. Kita akan masuk ke sesi yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, terima kasih masih tetap bersama kami di program Kesehatan Nabawi. Masih membahas mengenai metode pengobatan Nabi. Pak Dokter tadi disebutkan bahwa madu memiliki termasuk bagian dari metode pengobatan Nabi. Bisa dijelaskan lebih lanjut apakah masih termasuk diakui di kedokteran modern ini? Ya. Jadi dalam penelitian-penelitian di dunia kedokteran itu memang diakui manfaat dari madu. Itu terhadap dua hal yang ini yang udah pasti ada penelitian klinisnya. Ya. Pertama bahwa madu itu merangsang fibroblast. Ya. Terbentuknya jaringan fibrosis jaringan. Ya. Kemudian yang kedua manfaat madu terhadap pencernaan. Jadi yang pertama itu fibroblast, itu fibrosis ya, merangsang fibrosis yaitu munculnya jaringan-jaringan fibros sehingga mempercepat penyembuhan luka. Penelitiannya sudah banyak sekali, di internet bisa dicari, kemudian di kepustakaan-kepustakaan kedokteran juga banyak, menjelaskan bahwa ternyata luka yang dipolesi madu secara rutin, itu dia jaringannya akan cepat tumbuh. Bahkan luka yang bagian kulitnya sudah hilang. Masya Allah. Ya, diberikan madu secara rutin setiap hari, itu dia jaringan fibrosisnya akan muncul dengan cepat, dan penyembuhan lukanya akan cepat. Ya, itu satu. Kemudian di samping itu adalah untuk penyakit pencernaan kronis. Madu diminum bisa membantu menyembuhkan penyakit pencernaan kronis. Yaitu penyakit-penyakit misalnya diare kronis, ya, gangguan enzim, kemudian sembelit dan sebagainya, itu bisa diatasi dengan madu. Nah ini manfaat yang secara klinis sudah diakui. Namun secara tradisional madu itu juga banyak digunakan untuk berbagai macam penyakit, ya, karena kandungan-kandungan di dalamnya, zat-zat aktif di dalamnya yang memang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan, daya tahan tubuh dan sebagainya. Ya. Berarti madu juga bisa buat terapi yang rutin. Bagaimana kalau Anda kata ada pasien dia punya juga diabetes kencing manis, apakah boleh? Banyak pertanyaan juga seperti itu. Ya. Diabetes tidak boleh minum madu. Ya, sama tentunya sekali. Begini. Jadi sekarang konsep pengelolaan diabetes itu yang baru itu orang penderita diabetes itu tidak dilarang untuk makan nasi misalnya, minum yang manis-manis, tidak. Tapi semuanya harus terukur. Begitu juga penggunaan madu. Sebenarnya penggunaan madu tidak 100% dilarang pada penderita diabetes. Tapi yang tidak boleh itu adalah mengatur dosis sendiri. Jadi minum madu menjadi kebiasaan dalam jumlah besar yang berlarut-larut. Ya, sebagian penelitian menunjukkan bahwa karena madu itu kandungan glukosanya mencapai kira-kira 80%, ya, maka orang yang minum madu, penderita diabetes yang minum madu secara rutin, itu ternyata gula darahnya bisa naik. Jadi yang penting itu adalah pengaturan, dan itu bagi mereka yang penderita diabetes yang ingin minum madu, berarti dia supaya konsultasi kepada ahli gizi untuk dihitungkan nanti kira-kira seberapa dibolehkan minum madu itu. Jadi nggak bisa sembarangan juga ya, walaupun ini judulnya metode pengobatan Nabi, tetap kita nggak boleh sembarangan dalam dosis untuk penderita diabetes. Saya rasa untuk semua anjuran-anjuran dalam agama itu juga tidak unlimited lah, terbatas juga. Ada terbatas juga ya kan, seperti puasa juga tidak semua orang itu puasa itu membawa kebaikan untuk kesehatan. Ada orang-orang tertentu yang kalau puasa dia malah justru sakit. Ya, itu nanti akan kita ulas dalam sesi tersendiri. Hasil masalah madu dan bekam akan kita bahas di episode selanjutnya. Lalu yang terakhir tadi disebutkan Nabi menganjurkan al-kay, tapi juga setelahnya tidak menganjurkan, seakan-akan seperti bertolak belakang isi hadis ini. Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang al-kay ini? Ya, saya rasa Nabi tidak menganjurkan. Nabi menyebutkan pengobatan itu ada 3. Maksudnya di sini Nabi menyampaikan kepada kita bahwa metode pengobatan yang dipakai itu ada 3 macam, ya kan? Satu, minum madu, kedua berbekam, dan yang ketiga menggunakan alkay bakar. Ya. Namun Nabi tidak menganjurkan penggunaan alkay bakar. Jadi ini karena apa? Karena memang alkay bakar seperti tadi saya katakan bisa menimbulkan kecacatan. Jadi kalau Nabi mengatakan ada 3 macam itu tidak berarti bahwa pengobatan yang saya anjurkan ada 3 itu enggak. Nabi mengatakan pengobatan itu ada 3 macam. 3 macam, ya. Gitu.
Dan diantaranya satu al-kay bakar yang tidak direstui oleh Rasulullah SAW. Ya, gitu. Apakah ada mungkin dokter pernah dengar hadis lain yang menyatakan ada di zaman Nabi yang menggunakan al-kay dan ada penyakitnya tertentu yang sembuh, atau mungkin di dunia medis modern apakah ada yang sejenis dengan al-kay? Ya. Jadi kalau zamannya Rasulullah tentu ada al-kay bakar itu, makanya Nabi mengungkapkan itu karena ada. Ya kan, ada orang yang menggunakan pengobatan dengan metode al-kay bakar itu. Ya. Nah, namun tidak dianjurkan oleh Nabi, ya kan? Nah, sekarang bagaimana dengan perkembangan al-kay bakar ini? Sebagian orang mengatakan pengobatan metode Cina dengan menggunakan moksa, ya. Jadi di dalam pengobatan Cina itu ada pengobatan menggunakan moksa. Moksa itu adalah herba-herba campuran, ya, yang dibentuk seperti rokok, kemudian dinyalakan dengan api. Kemudian panas apinya itu disundutkan tapi tidak sampai nempel di kulit. Panasnya aja. Nah, pada titik-titik akupuntur, ya, itu namanya proses itu adalah moksibasi, ya. Penggunaan moksa dalam pengobatan ini dikatakan bahwa itu adalah perbaikan dari metode al-kay bakar. Jadi kalau di Jazirah Arab itu menggunakan al-kay bakar, di Cina itu berkembangnya menjadi moksibasi itu. Gitu. Adapun secara ilmiah sampai saat ini mengenai penggunaan al-kay itu jelas tidak boleh, di dalam kedokteran dikatakan tidak boleh. Dan itu memang bahayanya itu kalau menimbulkan kecacatan, kalau dipraktekkan di zaman ini orang bisa menuntut. Ya kan, karena zaman sekarang udah berbeda ya. Jadi orang harus semuanya itu berdasarkan bukti-bukti gitu. Bukti ilmiah. Jadi bisa dikatakan al-kay itu untuk yang memang terpaksa tidak ada alternatif lain, bisa dikatakan mungkin seperti itu ya dokter ya. Bisa jadi begitu, namun demikian tetap Nabi tidak menganjurkan. Ya. Nah, tidak menganjurkan itu artinya ya jangan dipakai lah. Jangan pakai, gitu. Karena masih banyak alternatif lain sebenarnya. Iya. Untuk itu. Baiklah Pak Dokter, tak terasa waktu kita sudah habis, 30 menit tidak berasa. Kami mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kami. Mudah-mudahan penjelasannya dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua dan pemirsa di rumah. Insya Allah kita akan berjumpa pada episode selanjutnya. Para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, banyak ilmu yang kita dapat dari perbincangan hari ini dengan Dr. Muhammad Ali Thaha Assegaf. Saya Muhammad Rifki, mohon pamit dan undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.